Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kata Fir'aun seperti yang kita bahas kemarin, bayangan kita tentu tak lepas dari kesombongannya yang mengaku sebagai Tuhan. Seorang raja yang seolah-olah ingin menguasai bumi, disembah dan diagung-agungkan namanya. Namun, ternyata di balik arogansinya tersebut, terdapat misteri ajaib dalam tubuhnya yang menjadi kunci aksi biadabnya selama ini. Hingga kematiannya pun, Fir'aun meninggalkan beberapa mahakarya yang menyimpan keajaiban ilmu pengetahuan di dalamnya. Selama ini, Fir'aun selalu dikenang sebagai sosok yang perkasa dan tirani. Digambarkan sebagai raja yang kejam dan dominan. Fir'aun selalu terlihat prima di berbagai kesempatan, menunjukkan kekuasaannya tanpa ragu. Kekuatannya tidak hanya terletak pada fisiknya yang kuat, tetapi juga pada keberaniannya dalam menjatuhkan hukuman mati kepada siapapun yang menentangnya. Tak seorang pun berani melawan titahnya, karena konsekuensi yang mematikan sudah menanti mereka. Lebih dari sekedar kekuasaan dunia, Fir'aun dengan sombongnya mengklaim dirinya sebagai Tuhan di hadapan rakyatnya yang tunduk. Ini tercatat dalam Al-Quran, di mana ia mengumpulkan para pembesarnya dan membanggakan dirinya dengan kata-kata menyatakan, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Quran Surat An-Naziat ayat 23-24. Keangkuhannya ini menjadi lambang dari kezoliman dan ketidakadilan yang menjadi ciri pemerintahannya. Fir'aun tidak hanya menguasai dengan kekuatan militer dan administratifnya, tetapi juga dengan manipulasi spiritual yang mengarah pada penyembahan dirinya sebagai objek utama penghormatan. Dengan cara ini, ia tidak hanya menindas fisik, tetapi juga memperbudak spiritualitas rakyatnya. Memaksakan kehendaknya sebagai hukum tertinggi yang tak boleh diganggu-gugat. Kesombongan Fir'aun, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran dan analisis ulama seperti Ustadz Syahrullah, merupakan fenomena yang mencerminkan keangkuhan dan keegoisan yang tak terbatas. Dalam Al-Qasas ayat 4, Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Rabbukum, yang sering diterjemahkan sebagai Tuhan yang paling tinggi atau penguasa kalian. Menurut penafsiran Ustadz Syahrullah, kata ini tidak mengacu pada Tuhan sejati yang menciptakan segala sesuatu, melainkan kepada Fir'aun sendiri sebagai penguasa yang memegang kendali mutlak atas rakyatnya. Fir'aun menganggap dirinya sebagai otoritas tertinggi yang harus dipatuhi tanpa ragu atau penentangan. Dalam sejarahnya, Fir'aun sendiri tidak secara harfiah memaksa dirinya untuk disembah sebagai Tuhan, tetapi lebih pada memaksakan kepatuhan total terhadap semua keputusannya. Keinginannya adalah agar tidak ada yang berani menantang atau mengkritiknya, menegaskan dominasinya bukan hanya atas ranah politik dan militer, tetapi juga atas aspek spiritual dan kepatuhan massa. Kesombongan ini muncul dari keyakinannya bahwa kekuasaannya tidak terbatas dan bahwa ia berada di atas segala kritik atau saran. Ini menjadi simbol dari tirani dan keangkuhan yang tidak terkenal batas, yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran dan keadilan yang tidak ada. Fir'aun memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas dan mengontrol dengan cara-cara yang mengesampingkan kebenaran dan keadilan, mengorbankan kebebasan dan martabat rakyatnya demi mempertahankan dominasinya yang rapuh. Ramses II, salah satu Fir'aun yang terkenal dalam sejarah Mesir kuno, menunjukkan keangkuhan dan kekejamannya yang mencengangkan. Ketika mendengar ramalan bahwa seorang bayi laki-laki dari Baitul Maqdis akan menjadi ancaman bagi kekuasaannya, Ramses II dengan dingin memerintahkan pembunuhan setiap bayi laki-laki di wilayah kekuasaannya. Tindakan ini menunjukkan betapa besar ketakutan dan obsesi Fir'aun terhadap mempertahankan kekuasaannya yang absolut. Ketika menghadapi ancaman seperti ramalan ini, Fir'aun tidak ragu untuk menggunakan kekuasaannya untuk memecah belah rakyatnya dan memaksakan kehendaknya secara absolut. Dia tidak hanya mengendalikan kehidupan dan kematian, tetapi juga menjadikan pemerintahannya sebagai instrumen untuk menegakkan kehendaknya dengan cara apapun. Siapapun yang menentang atau menolak untuk tunduk pada pemerintahannya dihukum secara kejam dan tanpa ampun.
menciptakan suasana ketakutan dan keterbelahan yang meluas di antara rakyat Mesir pada masa itu. Pada intinya, Ramses II tidak hanya mewakili kekuatan politik dan militer yang besar, tetapi juga kecenderungan tiranis yang melampaui batas dalam upaya untuk mempertahankan kontrolnya. Tindakannya tidak hanya mencerminkan ambisi pribadi untuk keabadian dan kekuasaan, tetapi juga keserakahan dan ketakutan yang menggerogoti fondasi moralitas dan kemanusiaan dalam pemerintahannya. Fir'aun dalam sejarah dan legenda Mesir kuno dikenal sebagai simbol kekuasaan absolut yang bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang mendorongnya untuk berani mengaku sebagai entitas ilahi? Salah satu faktor utama adalah keyakinan dirinya bahwa kekuasaannya tak terbatas dan dia sendiri memiliki sifat-sifat yang melebihi manusia biasa. Dalam beberapa riwayat, seperti yang disebutkan oleh ulama, Fir'aun diyakini telah hidup dalam rentang usia yang sangat panjang, bahkan mencapai 400 tahun. Selama hidupnya yang luar biasa panjang itu, Fir'aun tidak pernah mengalami penderitaan fisik seperti kesusahan, lapar, haus, atau sakit. Kehidupannya yang terbebas dari penderitaan ini dianggap olehnya sebagai bukti keunggulannya dan mendukung klaimnya sebagai Tuhan. Ulama mengomentari bahwa jika Fir'aun pernah merasakan kesusahan atau kelemahan fisik, mungkin pandangannya tentang dirinya sendiri tidak akan seangkuh itu. Keterbatasannya dalam merasakan aspek-aspek kemanusiaan ini membuatnya kehilangan empati dan rasa keterikatan terhadap rakyatnya. Sebagai gantinya, dia menjadi terpaku pada anggapan bahwa hanya dia dengan kekuatan yang tak terbatas dan umur yang panjang layak dianggap sebagai ilah yang harus disembah. Ketidakmampuan untuk merasakan kelemahan ini tidak hanya menciptakan keangkuhan dan kesombongan dalam diri Fir'aun, tetapi juga memungkinkan dia untuk memanfaatkan kekuasaannya tanpa ada rasa takut dan konsekuensi kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa klaimnya sebagai Tuhan adalah hasil dari kombinasi kekuasaan absolut dan pandangan yang terdistorsi tentang keistimewaan diri sendiri, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan dan tindakan yang dia ambil selama pemerintahannya yang tirani. Harta benda dan kekuasaan telah menjadi cambuk yang membutakan Fir'aun terhadap segala nasihat dan kebenaran. Keangkuhannya yang dipicu oleh kekayaan dan dominasinya membuatnya tidak lagi menerima masukan atau petunjuk dari siapapun, bahkan dari nabi seperti Musa. Nabi Musa dalam ketidakmampuannya menghadapi kesombongan dan ketegaran Fir'aun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya tercantum dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 88, mencerminkan keputusasaan atas keras kepala dan kekufuran Fir'aun serta pemuka-pemuka kaumnya yang terpesona oleh kekayaan duniawi. Musa memohon kepada Allah untuk menghapus kekayaan mereka, tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk membuka hati mereka yang terkunci oleh keserakahan dan kesombongan. Doa Musa menggambarkan betapa Fir'aun dan pemimpin-pemimpin lainnya telah menyesatkan umat manusia dari jalan yang benar. Dengan mengejar materi dan kekuasaan duniawi, mengorbankan nilai-nilai spiritual dan moral, mereka menolak untuk beriman hingga mereka melihat akibat dari perilaku mereka yang tidak bermoral dan menolak petunjuk ilahi. Dalam konteks ini, kekayaan dan kekuasaan tidak hanya menjadi alat untuk menindas dan memperbudak, tetapi juga sebagai penyebab kebutaan rohani yang mencegah mereka dari mencapai kesadaran dan kebenaran dan keadilan. Doa Nabi Musa menegaskan bahwa hanya dengan menghapuskan kekayaan dan menghancurkan kedegilan hati mereka, mungkin akan ada peluang untuk mereka kembali kepada jalan yang benar. Meski reputasi Fir'aun terutama terkenal karena keangkuhan dan tiraninya, ia juga dikenang melalui peninggalan fisik yang fenomenal, seperti piramida Agung Giza. Piramida ini tidak hanya menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, tetapi juga simbol kekuasaan dan kehebatan teknik Mesir kuno. Piramida Giza yang memiliki tinggi mencapai 454,4 kaki, dibangun dengan menggunakan sekitar 2,3 juta balok batu yang sangat besar.
Proses pembangunan piramida ini melibatkan upaya kolektif yang luar biasa. Dari banyak tukang batu, insinyur, arsitek, dan pengrajin-pengrajin lainnya. Mereka harus mengatasi tantangan teknis yang besar untuk mengangkat, memotong, dan menempatkan batu-batu raksasa ini dengan presisi yang luar biasa, tanpa adanya teknologi modern yang kita miliki saat ini. Kehebatan piramida Agung Giza juga mencerminkan pengetahuan mendalam Mesir kuno dalam ilmu pengetahuan, matematika, geologi, dan astronomi. Misalnya, ditemukan bahwa piramida ini sebenarnya memiliki 8 sisi, bukan hanya 4 sisi seperti yang terlihat dari kejauhan. Dan strukturnya secara presisi ditempatkan di atas pusat geografis bumi. Mencengangkan bukan? Dalam hal ini, piramida Giza tidak hanya menjadi monumen bagi kekuasaan Fir'aun sebagai simbol langgengnya dalam sejarah, tetapi juga mewakili pencapaian teknologi dan kecerdasan manusia pada masa itu. Keberadaannya yang monumental dan keajaibannya yang matematis dan astronomis tetap menjadi misteri dan daya tarik bagi dunia modern. Selain ada piramida Agung Giza, Mesir kuno juga dikenal melalui peninggalan-peninggalan bersejarah yang luar biasa lainnya, seperti kota Luxor dan kuil Abu Simbel. Luxor yang sering disebut museum terbuka dunia terletak di tepi sungai Nil dan dianggap sebagai tempat berdirinya istana Fir'aun pada masa lalu. Kota ini dikenal karena kekayaan arsitektur dan sejarahnya yang kaya, termasuk kuil Luxor dan kuil Karnak yang megah. Kuil-kuil ini tidak hanya menjadi tempat ibadah dan upacara keagamaan, tetapi juga merupakan simbol kekuasaan dan kebesaran Fir'aun dalam kehidupan sehari-hari. Di sebelah selatan Luxor terletak Abu Simbel, sebuah kuil besar yang dibangun pada masa pemerintahan Ramses II. Kuil ini awalnya dibangun untuk memperingati kemenangan Ramses II dalam pertempuran Kades sebagai penghormatan kepada Ratu Nefertari, istrinya. Abu Simbel terkenal dengan strukturnya yang megah dan patung-patung raksasanya yang mengesankan. Salah satu keajaiban dari Abu Simbel adalah fenomena astronomis yang terjadi pada hari-hari tertentu. Sinar matahari akan memasuki kuil dan menyinari patung-patung itu di dalamnya, menciptakan pemandangan yang memukau. Kedua situs ini, Luxor dan Abu Simbel, tidak hanya menunjukkan keahlian teknis dan arsitektur yang luar biasa dari peradaban Mesir kuno, tetapi juga menceritakan kisah kebesaran dan kekuasaan Fir'aun serta budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat pada zaman itu. Keberadaan mereka sebagai warisan dunia tidak hanya menarik bagi para sejarawan dan arkeolog, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menyelami sejarah yang penuh akan misteri dan masa lalu yang jauh. Cerita tentang Fir'aun ini tidak hanya menjadi pengingat tentang kejahatan dan ketidakadilan dalam sejarah, tetapi juga sebagai pelajaran tentang kekuatan dan kebesaran Allah yang akan menghukum setiap pelanggaran terhadap kebenaran dan keadilannya. Ini mengajarkan kita untuk senantiasa berhati-hati terhadap kesombongan dan kekafiran yang dapat memisahkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.